Ukraina sulit bertahan dari Rusia mengemis senjata canggih ke barat. Ukraina sulit bertahan dari Rusia mengemis senjata canggih ke barat. Pemerintah Ukraina minta lebih banyak bantuan dari barat dan memohon pengiriman senjata canggih yang lebih cepat. Senjata itu digunakan untuk menahan serbuan pasukan Rusia yang bersenjata lebih baik. Presiden Volodymyr Zelensky pada hari Jumat menyerukan agar Ukraina dimasukkan sebagai bagian dari barat dengan jaminan yang mengikat untuk perlindungannya. Presiden berlatar komedian ini meminta Uni Eropa agar menerima Ukraina sebagai calon anggota dan mengatakan pada konferensi di Copenhagen melalui video link, Uni Eropa dapat mengambil langkah bersejarah yang akan membuktikan bahwa kata-kata tentang orang-orang Ukraina sebagai keluarga Eropa bukan hanya terbatas kata-kata, ujar Presiden Zelensky. Rusia kini memusatkan pertempuran artileri di timur. Dampak pertempuran ini, Kiev mengalami kesulitan untuk mempertahankan diri. Pejabat penting Ukraina melaporkan kondisi dapat dibalikkan hanya jika Barat memenuhi janji untuk mengirim persenjataan yang lebih banyak dan lebih baik, termasuk sistem roket yang telah dijanjikan Washington DC dan negara lainnya. Sekarang adalah perang artileri, kata Vadim Skibitsky, wakil kepala intelijen militer Ukraina kepada surat kabar Guardian Inggris. Semuanya sekarang tergantung pada apa yang Barat berikan kepada kita. Ukraina hanya memiliki 1 artileri, sementara Rusia hingga 10. Jerman di antara pemasok senjata terbesar sejak Rusia menginvasi, tetapi dikritik karena lamban dalam memasok persenjataan berat yang menurut Kiev sangat dibutuhkan. Di lain sisi, Rusia berharap untuk merebut seluruh wilayah provinsi Luhansk Timur dan menuntut Ukraina untuk menyerahkan daerah itu kepada kelompok separatis bersama dengan tetangganya Donetsk, sebuah daerah yang dikenal sebagai Donbas. Rusia diketahui mendukung pemberontakan oleh kelompok separatis sejak 2014. Untuk tujuan itu, Kremlin telah memusatkan pasukannya ke dalam pertempuran di kota Severodonetsk. Dalam pidatonya, Zelensky mengatakan Rusia sedang mencoba untuk menghancurkan setiap kota di Donbas. Sekarang adalah perang artileri, kata Vadim Skibitsky, wakil kepala intelijen militer Ukraina. Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut, Sloviansk, dan banyak kota lainnya, semua reruntuhan ini dulunya adalah kota yang bahagia. Selain senjata, Ukraina juga meminta bantuan kemanusiaan guna memerangi penyakit mematikan. Di Severodonetsk, kota kecil yang menjadi fokus serangan Rusia di Ukraina Timur dan salah satu titik paling sengit dalam perang memasuki bulan keempat, pertempuran hebat terus terjadi. Di selatan, wali kota Mariupol yang telah berubah menjadi puing-puing akibat pengepungan Rusia mengatakan sistem sanitasi rusak dan mayat membusuk di jalan-jalan. Ada wabah di Sentri dan Korea. Perang telah menelan korban 20.000 penduduk. Sayangnya, dengan wabah infeksi ini akan merenggut ribuan jiwa lagi di Mariupol, katanya kepada televisi nasional. Dia meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komite Internasional Palang Merah untuk bekerja membangun koridor kemanusiaan untuk memungkinkan penduduk yang tersisa meninggalkan kota yang sekarang di bawah kendali Rusia. Dalam gambaran dampak perang yang lebih luas, Badan Pangan PBB mengatakan pengurangan ekspor gandum dan komoditas makanan lain dari Ukraina dan Rusia menimbulkan kelaparan kronis bagi lebih dari 19 juta orang secara global selama tahun depan. Pemerintah Ukraina minta lebih banyak bantuan dari Barat dan memohon pengiriman senjata canggih yang lebih cepat. Senjata itu digunakan untuk menahan serbuan pasukan Rusia yang bersenjata lebih baik. Presiden Volodymyr Zelensky pada hari Jumat menyerukan agar Ukraina dimasukkan sebagai bagian dari Barat dengan jaminan yang mengikat untuk perlindungannya. Presiden berlatar komedian ini meminta Uni Eropa agar menerima Ukraina sebagai calon anggota dan mengatakan pada konferensi di Copenhagen melalui video
bullying. Uni Eropa dapat mengambil langkah bersejarah yang akan membuktikan bahwa kata-kata tentang orang-orang Ukraina sebagai keluarga Eropa bukan hanya terbatas kata-kata, ujar Presiden Zelensky. Rusia kini memusatkan pertempuran artileri di timur. Dampak pertempuran ini, Kiev mengalami kesulitan untuk mempertahankan diri. Pejabat penting Ukraina melaporkan kondisi dapat dibalikkan hanya jika Barat memenuhi janji untuk mengirim persenjataan yang lebih banyak dan lebih baik, termasuk sistem roket yang telah dijanjikan Washington DC dan negara lainnya. Sekarang adalah perang artileri, kata Vadim Skibitsky, wakil kepala intelijen militer Ukraina kepada surat kabar Guardian Inggris. Semuanya sekarang tergantung pada apa yang Barat berikan kepada kita. Ukraina hanya memiliki 1 artileri, sementara Rusia hingga 10. Jerman di antara pemasok senjata terbesar sejak Rusia menginvasi, tetapi dikritik karena lamban dalam memasok persenjataan berat yang menurut Kiev sangat dibutuhkan. Di lain sisi, Rusia berharap untuk merebut seluruh wilayah provinsi Luhansk Timur dan menuntut Ukraina untuk menyerahkan daerah itu kepada kelompok separatis bersama dengan tetangganya Donetsk, sebuah daerah yang dikenal sebagai Donbas. Rusia diketahui mendukung pemberontakan oleh kelompok separatis sejak 2014. Untuk tujuan itu, Kremlin telah memusatkan pasukannya ke dalam pertempuran di kota Severodonetsk. Dalam pidatonya, Zelensky mengatakan Rusia sedang mencoba untuk menghancurkan setiap kota di Donbas. Sekarang adalah perang artileri, kata Vadim Skibitsky, wakil kepala intelijen militer Ukraina. Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut, Sloviansk, dan banyak kota lainnya, semua reruntuhan ini dulunya adalah kota yang bahagia. Selain senjata, Ukraina juga meminta bantuan kemanusiaan guna memerangi penyakit mematikan. Di Severodonetsk, kota kecil yang menjadi fokus serangan Rusia di Ukraina Timur dan salah satu titik paling sengit dalam perang memasuki bulan keempat, pertempuran hebat terus terjadi. Di selatan, wali kota Mariupol yang telah berubah menjadi puing-puing akibat pengepungan Rusia mengatakan sistem sanitasi rusak dan mayat membusuk di jalan-jalan. Ada wabah di Sentri dan Korea. Perang telah menelan korban 20.000 penduduk. Sayangnya, dengan wabah infeksi ini akan merenggut ribuan jiwa lagi di Mariupol, katanya kepada televisi nasional. Dia meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komite Internasional Palang Merah untuk bekerja membangun koridor kemanusiaan untuk memungkinkan penduduk yang tersisa meninggalkan kota yang sekarang di bawah kendali Rusia. Dalam gambaran dampak perang yang lebih luas, Badan Pangan PBB mengatakan pengurangan ekspor gandum dan komoditas makanan lain dari Ukraina dan Rusia menimbulkan kelaparan kronis bagi lebih dari 19 juta orang secara global selama tahun depan.